Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahlan Dini dengan akhiran di 031 dan pada tugas mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis ini saya diampu oleh Bapak Mashuda SEMS. Hari ini saya akan mempresentasikan beberapa analisis dari video dan isu yang sudah saya pelajari dengan judul isu kontemporer dalam bisnis digital dan topiknya itu cukup beragam ya, mulai dari hak sipil dan keamanan negara, isu korupsi, sampai kebijakan pajak digital. Nah, saya akan coba menjelaskannya secara ringkas, poin-poin pentingnya saja dengan bahasa yang sederhana supaya lebih mudah dipahami. Sebelum itu, mari kita dengarkan kata pengantar pengampu dari Bapak Mashuda terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Baik, sekarang kita mulai masuk ke subbab materinya. Yang pertama ini ada antara hak sipil dan keamanan negara, analisis pandangan Ferry Irwandi dan Soleman Bevanto dalam aksi demo rusuh. Di sini itu dianalisiskan bahwa Ferry Irwandi menegaskan kritiknya terhadap label teroris untuk demonstran. Menurut dia, stigma itu tuh berbahaya karena bisa menutup ruang demokrasi dan mengorbankan hak hidup rakyat. Sebaliknya, menurut Soleman Bevanto, ia menjelaskan kehadiran intelijen TNI di lapangan itu tuh sebagai wajar, sebagai pengumpul informasi, asal transparan supaya tidak disalahartikan. Dari sini tuh terlihat ya, Ferry ini lebih menekankan sisi kemanusiaan, sementara Soleman itu fokus pada sisi keamanan negara. Jadi kesimpulannya, keduanya itu sama-sama bicara soal akuntabilitas. Ferry ingin pemerintah tidak sembarangan melabeli rakyat, dan Soleman minta intelijen bekerja secara transparan. Jadi demokrasi perlu keseimbangan antara kebebasan sipil dan keamanan negara. Untuk yang kedua, ini ada isu korupsi Chromebook antara fakta hukum dan framing opini publik. Di sini dianalisiskan kalau kasus ini itu bukan cuma soal hukum, tapi juga dikaitkan dengan politik dan framing opini publik. Media sering pakai diksi sensasional yang membuat masyarakat cepat terbentuk opininya, bahkan sebelum ada keputusan hukum. Hal ini itu menunjukkan bahwa ruang publik cenderung menyerap isu hukum secara dramatis. Jadi kesimpulannya itu, masyarakat ini tuh diharapkan itu harus kritis dalam menyikapi isu ini, harus tetap menunggu bukti resmi dari aparat hukum sambil sadar bahwa korupsi biasanya sistematik, tidak berdiri sendiri. Dengan begitu, perhatian pada transparansi hukum bisa berjalan seiring dengan kesadaran publik. Yang ketiga, ini ada pertarungan narasi Ferry Irwandi dengan para buzzer. Di sini dianalisiskan, Ferry Irwandi ini berhasil membantah buzzer dengan argumen logis dan berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa opini buzzer yang sering menggiring persepsi publik sebenarnya bisa dilawan dengan logika yang kuat. Media
Media sosial menjadi arena pertarungan narasi, tetapi kebenaran tetap lebih berpengaruh daripada sekadar opini yang dibuat-buat. Jadi kesimpulannya, masyarakat perlu berpikir kritis dan tidak langsung percaya dengan narasi di media sosial. Pesan utamanya adalah kebenaran dan data yang jelas lebih kuat daripada sekedar opini saja. Yang keempat ada analisis kritik Gatot Nurmantio terhadap wacana darurat militer. Di sini dianalisiskan Gatot Nurmantio ini menolak wacana darurat militer karena bisa bikin resah, mengganggu ekonomi, bahkan merusak negara Indonesia. Dia menekankan bahwa keputusan itu tidak bisa sepihak, harus melalui mekanisme resmi seperti persetujuan DPR. Namun, argumennya ini agak lemah karena kurang data konkret, sehingga terkesan lebih sebagai opini pribadi aja. Dan jadi kesimpulannya, darurat militer itu bukan jalan keluar yang tepat. Pemerintah itu perlu hati-hati melibatkan banyak pihak dan tetap menjaga demokrasi. Keputusan besar seperti itu tuh harus lebih benar-benar demi rakyat, bukan kepentingan politik. Yang kelima, ini ada suara rakyat dalam kebijakan negara, nasihat dari Cak Nun. Di sini dianalisiskan kalau Cak Nun ini menegaskan bahwa kebijakan negara jangan hanya dilihat dari angka atau aturan administratif, tapi juga dari dampaknya ke rakyat kecil. Ia menekankan pentingnya mendengar suara masyarakat agar kebijakan itu bisa lebih adil. Meski sarannya masih umum, intinya itu adalah peringatan moral untuk pemimpin agar bekerja dengan hati nurani, bukan sekedar logika birokrasi. Jadi kesimpulannya, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan. Jika suara rakyat didengar dan kepentingan mereka dijaga, kepercayaan masyarakat pada negara itu akan meningkat. Lalu yang keenam, ini ada analisis bisnis dengan perspektif antara inspirasi dan realitas. Di sini dianalisiskan pendekatan ini itu menekankan analisis bisnis yang mendalam, bukan hanya produk dan penjualan, tapi juga pasar, risiko, dan pertumbuhan jangka panjang. Namun, metode ini itu kompleks, biasanya pakai data dan model keuangan canggih. Analisis ini itu menyederhanakannya itu agar mudah dipahami, tapi ada resiko terlalu simpel. Selain itu, kondisi Indonesia berbeda dengan pasar global, jadi metode ini itu nggak bisa langsung dipakai tanpa adaptasi. Jadi kesimpulannya, video ini bermanfaat sebagai inspirasi awal untuk berpikir kritis dalam analisis bisnis, tapi penting bagi kita untuk menyesuaikan metode dengan konteks lokal agar hasilnya relevan dan tidak menyesatkan. Lalu selanjutnya ini ada pajak digital untuk pedagang online, antara keadilan dan tunjangan UMKM. Di sini dianalisiskan pemerintah ingin mengenakan pajak digital ke pedagang online untuk menambah penerimaan negara dan menciptakan keadilan dengan usaha konvensional. Namun, UMKM khawatir kebijakan ini itu bisa jadi beban tambahan. Selain itu, banyak UMKM juga yang masih kesulitan catatan keuangan, sehingga penerapan pajak ini itu bisa menimbulkan masalah baru. Tantangan teknisnya ada di mekanisme pengawasan dan sistem administrasi. Jadi kesimpulannya, kebijakan pajak digital harus dibuat adil dan sederhana
Perkembangan teknologi seperti AI, dan digitalisasi membuka peluang besar bagi industri internet, tapi juga membawa resiko, terutama soal privasi dan keamanan data. Regulasi dibutuhkan untuk mengatur penggunaan teknologi. Jika terlalu longgar, bisa disalahgunakan. Kalau terlalu ketat, bisa menghambat inovasi. Karena itu, perlu keseimbangan yang tepat. Jadi, kesimpulannya, teknologi dan regulasi harus berjalan beriringan. Pemerintah, industri, dan masyarakat perlu berkolaborasi agar ekosistem digital bisa tumbuh dengan sehat, inovatif, dan tetap aman bagi pengguna. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dari berbagai analisis tadi, kita bisa melihat bahwa isu-isu kontemporer dalam bisnis digital dan intelijensi bisnis selalu punya dua sisi, tantangan sekaligus peluang. Semoga materi ini bisa memberikan gambaran bagi kita untuk lebih kritis dan bijak dalam menanggapi perkembangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.